NPM 23221901. Saya Nabila Herni Rizky dari NPM 23221004. Saya Nadia Audina, NPM 23221005. Saya Ainun Rizky, NPM 23221801. Let's go! Wilayah Indonesia dulunya berdiri berbagai kerajaan, mulai dari kerajaan dengan corak Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam. Kerajaan tersebut meninggalkan berbagai bangunan yang ada hingga sekarang. Salah satunya sejarah Istana Maimun. Istana ini merupakan bukti sejarah peninggalan Kerajaan Delhi, yaitu salah satu kerajaan berpusat di Sumatera Utara. Istana Maimun merupakan istana yang berada di kota Medan. Ciri khas istana ini adalah bangunannya yang berwarna kuning dan hijau. Sejarah Istana Maimun dimulai tahun 1888, di mana pada tahun tersebut istana ini mulai dibangun oleh pemerintahan Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah. Nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimunah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah dan menjadi bukti cinta sultan kepada permaisurinya. Bangunan ini memiliki arsitektur yang unik dan megah, yang mencerminkan perpaduan dari berbagai budaya seperti Melayu, India, Timur Tengah, dan Eropa. Istana Maimun yang terletak di Medan, Sumatera Utara memiliki arsitektur yang mencerminkan kebudayaan Melayu dan pengaruh Islam. Desain bangunannya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Mughal dari India yang sangat kental dengan nuansa Islam. Dalam dekorasi dan ornamen istana, terdapat banyak simbol dan kaligrafi Arab yang menunjukkan pengaruh Islam. Hal ini mencerminkan identitas suku Melayu yang kuat dengan agama Islam. Selain sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, istana ini juga berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan agama seperti sholat berjamaah dan acara-acara Islam lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan sosial dan budaya di istana sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kesultanan Delhi yang membangun Istana Maimun beragama Islam. Sultan yang memerintah serta masyarakatnya mempraktikkan ajaran Islam dan mengintegrasikan. Kesultanan Delhi yang membangun Istana Maimun adalah seseorang yang beragama Islam. Sultan yang memerintah serta masyarakat mempraktikkan ajaran Islam dan mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memperkuat karakter Islam dalam warisan budaya istana tersebut. Istana Maimun dengan demikian tidak hanya menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Delhi, tetapi juga mencerminkan identitas keislaman yang kental dalam kehidupan suku Melayu pada masa itu. Suku Melayu memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama Islam. Salah satunya adalah hukum dan adat. Dalam masyarakat Melayu, hukum Islam sering diintegrasikan dengan hukum adat. Banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, warisan, dan hukum keluarga diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, Islam dan suku Melayu memiliki hubungan yang sangat erat. Baiklah, di sini sudah ada informan atau tour guiding yang akan kami wawancarai seputar suku Melayu dengan agama Islam. Sebelumnya, dengan siapa ya? Sebelumnya, saya ingin izin bertanya kepada Abang Frans, bagaimana sih awal mula masuknya Islam ke dalam budaya Melayu? Oke, jadi Abang jawab pertanyaannya. Jadi masuknya pertama kali itu budaya Islam ke Melayu itu dari yang namanya itu perdagangan. Jadi awalnya ini Melayu itu pertama kali itu belum ada Kesultanan Delhi. Jadi dari perdagangan, di mana dulu itu ada namanya Muhammad Dalik. Jadi Muhammad Dalik ini dia tuh keturunan dari Hindustan atau India. Nah, dia itu awalnya itu sebagai pedagang, terus ketemu dengan Sultan Iskandar Muda, di mana Sultan Iskandar Muda itu pada waktu itu sultan. Dia itu sultan dari Aceh. Nah, dia itu diangkat, Muhammad Dalik itu diangkat menjadi panglima perang
Nah terus dia itu membuat yang namanya itu Kesultanan Delhi, karena dia itu berhasil menaklukkan sebuah kerajaan. Jadi dia itu diberikan daerah untuk dikuasain, dia membangun Kesultanan Delhi. Nah dari situlah awal masuknya Islam ke Melayu. Yang pada awalnya itu Melayu ini sebenarnya nggak ada ya. Jadi memang Melayu itu memang dia orang-orang pesisir yang tidak ada ininya. Terus orang-orang pesisir itu dinikahin, salah satu perempuan itu dinikahin oleh Muhammad Dalik. Nah dari situlah terbentuknya tuh besarnya Melayu tadi. Jadi dari situ terbentuklah Islam, berkembang sampai dengan sekarang. Dari situlah dia masuknya gitu. Apa sih Bang pengaruh agama Islam terhadap budaya Melayu? Oke, jadi untuk pengaruhnya itu bisa dibilang nggak terlalu besar ya, karena kan pada umumnya itu Melayu itu sudah Islam, cuma belum sempurna aja. Pada masuknya Melayu itu Berpijak jadi pada makin yang satu. sempurna. Jadi dampaknya itu untuk Melayu itu ya Islam Hidup masuk itu bersama jadi ada. makin lebih besar Islam tadi di Melayu, jadi lebih banyak mengenal Mati tentang berkapan iman. apa namanya itu semacam ajaran-ajaran agama Islam itu Makna, lebih lebar, kayak nilai fikihnya itu ketakwaan semua kepada diajarin. Allah. Jadi lebih berdampak itu lebih besar aja sih. Bagaimana sih Bang cara agama Islam dipraktekkan dalam masyarakat Melayu? Jadi dipraktekannya itu ajaran agama Islam dalamnya itu yang pada umumnya, di mana itu ya ada gerakan sholat lebih disempurnakan lagi, cara mengaji, dan kalau di Melayu itu bedanya cara membaca. Kalau cara membaca di dalam Islam itu mereka lebih bersyair gitu, macam berpantun ataupun macam lagu, macam mereka menyanyi, ada nadanya. Di Melayu itu bedanya seperti itu. Jadi dengan masuknya Islam ke Melayu ini lebih hidup lagi Islam, lebih berirama, karena mereka itu membawakan sebuah pengajian atau ada adatnya itu ya, mereka lebih ke syair sih, bernyanyi atau kayak berpantun, jadi lebih cantik aja sih gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang, apa peran ulama dalam penyebaran Islam ke kalangan suku Melayu? Kalau peran ulama ya di Melayu ini nggak banyak ya, karena di Melayu ini sendiri juga ada tabibnya gitu. Tabib itu kan dia jatuhnya kayak ulama juga, cuma dia lebih, tabib ini lebih bisa menyembuhkan. Dia itu ya peran ulama itu nggak banyak. Jadi ulama itu datang untuk menjumpai orang-orang Islamnya ya kayak hanya sekedar berkunjung gitu aja, menjumpai tabibnya, karena kan Melayu itu sudah ada tabibnya, karena kan ini kerajaan. Kok kerajaan itu kan setiap kerajaan pasti ada tabib, di mana dia mengatur tentang Islamnya gitu. Jadi peran ulama itu ya nggak ada, bisa dibilang di Melayu ini nggak ada. Berarti awal mulanya suku Melayu itu emang udah orang Islam ya Bang? Sebenarnya udah agama Islam, karena kan Melayu ini kan dia kan kayak di Malaysia gitu kan, Melayu juga. Nah Melayu Malaysia ini kan lebih kental, dan mereka itu Melayu itu lebih udah istilah itu udah belajar otodidak gitu Islam itu. Cuma ya belum, gerakan sholatnya ya belum sempurna, cara ngaji pun kayak datar aja. Kalaupun kayak fikih-fikihnya pun nggak terlalu yang sempurna, kayak cakepnya nih kalau yang perempuannya halangan ya bersihkannya cuma sekedar gitu aja gitu. Kalau dengan masuknya ajaran agama Islam ini masuk lagi ke Melayu, lebih sempurna lagi, lebih banyak lagi tahu bahwasanya untuk pembersihan daerah kewanitaan itu harus lebih Ada tata detail, cara, harus ini jangan sampai ada sisa. Terus kalaupun kayak Ada doa-doa pembalutnya juga. itu lebih dibuang gitu. Nah itu lebih diajarkan lagi gitu. Kalau dulu kan kayak kalau belum masuk Islam itu kayak mereka hanya sekedar ya kayak buah kecil kayak cebok gitu aja. Tapi kan sebenarnya kan harus lebih bersih lagi gitu. Lebih banyak sih masuknya Islamnya lebih ke arah perempuan sih. Untuk Ajarannya fikihnya untuk itu ke perempuan. Kalau laki-laki itu kan sekedar kayak mandi wajib ini udah. Kalau perempuan lebih banyak yang diajarin. Karena memang dulu itu Melayu itu banyak perempuan. Mayoritasnya perempuan. Ya. Kayak anak kerajaan pun, anak raja itu, anak sultan banyak perempuan. Jadi masuknya agama Islam ini lebih berdampak ke keluarga sultan. Gitu. Jadi peran ulama, peran ini tuh nggak terlalu penting, karena memang Melayu itu udah memang Islam kian gitu, cuma lebih sempurnakan lagi gitu. Jadi kalau ulama tuh kayak nggak ada ceramah-ceramah gitu. Nggak ada. Jadi di Melayu itu dulu ustadz itu ulama itu nggak berceramah, dia kayak lebih menyempurnakan aja sih. Datang diajarin lagi tabib ini. Jadi tabib tadi lebih banyak lagi mengajarkan ke keluarga kerajaan tadi gitu. Jadi peran ulama ini ya sebenarnya mengajarkan. Peran pentingnya ya mengajarkan gitu, lebih
ya kayak Wali Songo lah gitu, menyebarkan Islam itu lebih luas dan lebih lebar lagi wawasan gitu. Sekian dari pertanyaan kami nih Bang. Terima kasih ya untuk jawaban yang telah Bang berikan. Ya semoga dengan jawaban dari abang ini ya bermanfaat buat kalian nanti untuk ditampilkan di depan kelas kalian. Kalau ada bang salah-salah kata ataupun ada yang kurang berkenan ya bang, mohon maaf, karena kan abang juga manusia biasa, sudah banyak salah. Terima kasih ya Bang udah meluangkan waktunya untuk kami, membantu kami dalam mengerjakan tugas kami ini. Cukup sekian dan terima kasih. Begitulah penjelasan yang sudah disampaikan sama informan yang telah membantu kami dalam melakukan tugas ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.